Sumsel 24 jam hari ini. Tim gabungan dari berbagai instansi melakukan sidak ke sejumlah tempat penyimpanan barang di sepanjang Jalan Yosudarso, Kota Lubuk Linggau. Hasilnya ada 30% gudang tidak memperpanjang izin. Satu persatu bangunan pergudangan di sepanjang Jalan Yosudarso, Kota Lubuk Linggau dikunjungi petugas. Di sana petugas meminta pemilik gudang menunjukkan surat izin penyimpanan barang. Hasilnya ada 30% pemilik gudang tidak memperpanjang izin. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Lubuk Linggau, Hendra Gunawan mengatakan, kedatangan mereka ke sejumlah gudang untuk melihat izin tempat penyimpanan barang. Bagi izin yang sudah kadaluarsa, pihaknya memastikan tidak akan diperpanjang, sebab kawasan pergudangan nantinya akan dialihkan ke Kelurahan Air Kati, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1. Oleh sebab itulah, kegiatan sidak kali ini juga dimanfaatkan untuk mensosialisasi kawasan pergudangan, sebab pihaknya menargetkan kawasan tersebut akan mulai berlaku mulai tahun depan. Kita sosialisasi terkait dengan pergudangan, karena sesuai Perda nomor 1 2012 masalah kawasan pergudangan di Kota Lubuk Linggau ini ada di Kecamatan Selatan 1 di Air Kati. Jadi untuk itu kami menghimbau pada seluruh gudang, ya, itu tidak akan kita keluarkan lagi izin gudangnya, ya, izin gudangnya tidak keluarkan. Namun sebelum berlaku efektif tetap kita keluarkan surat keterangan penyimpanan barang. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, Bupati Haji Iskandar gagal menjadi orang pertama pelaksanaan vaksin di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini disebabkan tensi darah sang bupati tidak direkomendasikan tenaga kesehatan untuk divaksin Sinovac. Rasa kecewa seolah tidak bisa ditutupi Bupati Ogan Komering Ilir, Haji Iskandar, saat tenaga kesehatan tidak merekomendasi untuk divaksin Sinovac. Orang nomor 1 di Kabupaten Oki ini gagal menjadi orang pertama divaksin karena tensi darah yang cukup tinggi. Sang bupati pun sempat tidak percaya dengan hasil tensi darah oleh petugas. Dia pun berapa kali meminta untuk ditensi ulang, namun hasilnya tetap sama. Kepada wartawan, Iskandar mengaku kecewa tidak direkomendasi untuk divaksin, padahal dia sudah mempersiapkan diri termaksud menggunakan pakaian lengan pendek agar mudah untuk disuntik. Meski belum layak menerima vaksin, Iskandar mengingatkan warga Oki untuk tidak takut disuntik vaksin. Saya di samping sangat agak kecewa juga, itu saya sudah siap, itu saya sudah siapkan baju lengan pendek itu untuk dilaksanakan vaksinasi. Tapi ternyata begitu diwawancara, begitu semuanya bagus, tapi ketika dicek ada satu yang membuat saya gagal, itu adalah tensi darahnya. Tensi darah itu 200/110. Itu rasa-rasanya nggak percaya. Memang saya bermain itu di 160/95 biasanya itu. Tapi hari ini saya 200. Gitu kan, ya? Nah, jadi diulang lagi 182/109. Nah, itu masih di atas ambang yang diizinkan untuk dilaksanakan vaksinasi. Seperti diketahui, sebanyak 3.202 tenaga kesehatan di Kabupaten Oki akan divaksin secara bertahap. Pelaksanaan vaksin pertama disuntikan kepada Dandim Oki Letkol Zamroni, Kajari Oki Ari Bintang Prakoso Sejati, dan Wakil Ketua Muhammadiyah Oki Fisli Hartono. Reporter dan juru kamera Mujianto, palpres.com. Ketua KONI Sumsel diwakili Sekretaris Umum Suparman Roman bersama Wali Kota Lubuk Linggau Haji Prana Putra Sohe mengunjungi GOR Kota Lubuk Linggau yang sedang direhab menjadi Taman Olahraga Megang Minggu kemarin. Dalam peninjauan GOR terbesar di Sumsel itu, KONI Sumsel menilai gedung tersebut berprospek ke depan untuk membina potensi olahraga Lubuk Linggau. Bersama Wali Kota Lubuk Linggau Haji Prana Putra Sohe, Sekretaris Umum KONI Sumsel Suparman Romans mengunjungi GOR Kota Lubuk Linggau Minggu kemarin. Rencananya GOR yang sempat menjadi terbesar di Sumatera itu akan direhab menjadi Taman Olahraga Megang. Setiap sudut bangunan GOR termasuk lingkungan sekitar diperiksa teliti oleh rombongan KONI Sumsel, mulai dari ruangan dalam GOR, lapangan parkir, hingga kelengkapan fasilitas yang sudah ada. Hasilnya, KONI Sumsel memuji GOR Lubuk Linggau yang dinilai berprospek
sebagai pusat pembinaan olahraga di Lubuk Linggau khususnya dan Sumatera Selatan umumnya. Jadi kita sudah melihat langsung baik di luar, di lingkungan sampai dengan isi di dalam gedung GOR sama Pak Wali Kota Lubuk Linggau. Dan kami sementara ini menilai ini adalah sebuah potensi yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang prospek ke depan untuk membina prestasi olahraga, saya kira Linggau punya potensi besar untuk menjadi salah satu lumbung prestasi di Sumatera Selatan sesuai dengan bagaimana nanti pengelolaan gedung ini, cabur-cabur apa saja yang nanti bisa untuk secara konsentrasi kita berlatih, bisa bertanding, membuat kompetisi. Yang ini tentu juga akan berimplikasi positif terhadap motivasi dan juga percepatan prestasi olahraga di Sumatera Selatan. Suparman berjanji akan menyampaikan hasil peninjauan tersebut kepada Gubernur Sumsel karena potensi yang ada di Lubuk Linggau tak boleh disia-siakan, malah harus didorong. Saya yakin Pak Wali Kota, insya Allah nanti juga kami akan sampaikan kepada Pak Gubernur Sumatera Selatan bahwa ini potensi yang tidak boleh kita sia-siakan, tidak boleh kita abaikan, bahkan harus didorong sepenuhnya bagaimana inisiatif ya dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk ikut memacu percepatan prestasi olahraga di Lubuk Linggau. Sementara Wali Kota Lubuk Linggau Haji Prana Putra Sohe menegaskan pihaknya tahun ini menganggarkan 5 miliar rupiah untuk pembangunan taman dan lingkungan luar GOR, sedang sisanya akan dimintakan kepada Gubernur Sumsel. Nah, kita pembangunan tamannya, lingkungannya, luar ini 5 miliaran sudah kita alokasikan ya. Tinggal kurang 20 miliar kita minta Pak Gubernur. Nah, kita optimis, makanya kita ajak beliau supaya bisa laporan juga dengan Pak Gubernur. bahwa stadion ini sebenarnya GOR ini terbesar se-Sumatera Selatan. Ya, halamannya luas lagi, masih ada 2 hektar kosong lagi. Ya, jadi total ini dulu kurang lebih 4 hektaran sampai 5 hektar. Belakang tidak bakal diperluas lagi Pak? Belakangnya dia kita bangun. Oke. Kita bangun untuk tamannya. Ini kan kita namakan Linggau ini, setiap kecamatan kita persiapkan untuk ada taman-taman olahraga. Nah, jadi sambil berolahraga kita juga ada taman. Jadi namanya TOM, Taman Olahraga Megang. Kita pertama sekali punya TOS dulu, Taman Olahraga Silampari. Kita punya sekarang TOT, Taman Olahraga Temam, TOT ya. Reporter dan juru kamera tim KONI Sumsel melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Rapat paripurna istimewa ke-1 DPRD Oku Timur dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-17 Kabupaten Oku Timur Senin kemarin berlangsung hikmat. Meskipun digelar sederhana karena masih masa pandemi COVID-19, rapat paripurna secara virtual ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu. Digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, pelaksanaan rapat paripurna istimewa ke-1 DPRD Oku Timur dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-17 Kabupaten Oku Timur Senin kemarin berlangsung dengan lancar. Rapat paripurna istimewa yang digelar secara virtual itu juga dihadiri langsung Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Oku Timur yang terus berkembang baik pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, daerah yang pernah dia pimpin selama 10 tahun itu dia nilai sudah mampu bersaing dalam hal kualitas pembangunan dan sumber daya. Saya sebagai gubernur, juga sebagai pribadi yang lahir dan dibesarkan di Oku Timur dan pernah memimpin daerah ini selama 10 tahun, merasa bangga karena kesinambungan pembangunan dari fondasi sampai saat ini daerah ini sudah menjadi daerah yang sangat bersaing dengan daerah lain, baik dalam kuantitas pembangunan juga kualitas sumber daya manusia dan kualitas prestasi. Sedangkan Bupati Oku Timur Haji Muhammad Khalid Mawardi mengatakan salah satu ukuran sukses yang dicapai Oku Timur yakni naiknya indeks pembangunan manusia dan angka kesejahteraan serta turunnya angka kemiskinan. Naiknya angka kesejahteraan dan turunnya angka kemiskinan.
dari 14% menjadi 10,47% dalam 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir adalah naiknya PPRB secara individual. Dan ini menjadi ukuran daripada keberhasilan sebuah daerah dalam membangun. Sedangkan dalam sambutannya, Ketua DPRD Oku Timur Benny Davidson SIPMM yang memimpin langsung rapat paripurna berharap hari ulang tahun ke-17 Kabupaten Oku Timur bisa menjadi momentum terus termotivasi untuk bergerak maju agar sejajar bahkan lebih dari daerah lainnya. Selain menggali potensi daerah, melakukan terobosan kreatif dan inovatif. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.